Halo sobat, saya Ferisco. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi CLI Admin di Windows maupun di Linux. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Admin ini ya. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, kita bisa lihat dulu di Admin-Help ini. Jadi untuk cara penggunaannya atau usage-nya ini menggunakan command admin lalu diikuti dengan command dan juga option-nya ya. Untuk command-nya sendiri atau fitur dari admin ini ada dua yang utama. Jadi untuk menghasilkan nilai hash dari sebuah file atau directory dengan command hash dan juga melakukan verifikasi hash tersebut baik dari file hash maupun directory hash ya dengan command verify ini. Oke, untuk yang pertama langsung saja kita menggunakan admin hash. Dan untuk lebih detailnya lagi, teman-teman bisa ketikkan admin hash /help. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana cara menggunakan command hash ini teman-teman. Dan usage-nya seperti ini ya. Di admin diikuti dengan hash lalu option-nya. Dan option-nya ini ada beberapa. Jadi ada -a ini untuk alias dari -alg atau algoritma. Dan algoritma yang disupport itu ada beberapa, contohnya seperti SHA-256, SHA-512 dan lain-lain sampai dengan algoritma BLE-3 ya. Dan defaultnya itu ada di SHA-256. Jadi jika teman-teman menggunakan admin hash tapi tidak menggunakan option min -a atau -alg ini, maka defaultnya akan menggunakan SHA-256. Oke, untuk selanjutnya itu bisa menggunakan -f untuk file dan -d atau -dir itu untuk directory. Dan untuk output sendiri, jadi setelah nilai hash dari file atau directory-nya itu dibuat, kita bisa mencatatnya langsung ke sebuah file ya. Bentuknya bisa txt, json ataupun csv. Jadi untuk optionnya seperti itu, dan di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakannya teman-teman. Oke, jadi yang pertama, sebentar saya lihat dulu di sini ya. Kita akan menggunakan folder admin ini ya contohnya. Jadi saya coba ke folder itu aja. Saya akan gunakan hash dengan option -f ini atau -file ya untuk satu file terlebih dahulu. Jadi saya coba kita masuk lagi dulu aja ke Linux. Di sini ada beberapa file ya teman-teman. Kita akan menghasilkan nilai hashnya, misal nilai hash dari binary admin ini sendiri ya. Admin hash -f admin, dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika tidak menggunakan option -a maka defaultnya adalah SHA-256. Tapi kita bisa menggantinya dengan menggunakan option -a tadi ya. -a misalnya kita bisa pakai MD5 atau SH512, atau juga di sini menggunakan Black 3 ya. Jadi caranya cukup mudah seperti ini teman-teman. Dan kita juga bisa menyimpan hasilnya ini ke sebuah file dengan option -o tadi ya, misalnya list hash.txt
Oke, kita lihat dulu isinya. Oke, jadi akan dibuat sebuah file list hash.txt ini, dan isinya nilai hash dari file catmin, teman-teman. Dan kita juga bisa mengenerate atau membuat nilai hash dari sebuah folder ya. Saya coba keluar AutoCAD dulu. Di sini ada folder Linux. Saya coba di sini catmin hash, optionnya menggunakan dir atau d, nama foldernya atau path foldernya. Oke. Dan jika kita tidak menggunakan option -a, maka defaultnya SH256. Tapi jika kita menggunakan -a, kita bisa ganti algoritmanya ya. Misalnya di sini SHA1. Contohnya seperti ini, dia akan menghasilkan semua file yang ada di folder Linux itu, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Dan sama, ini juga bisa kita masukkan ke sebuah folder, maksudnya ke dalam sebuah file ya, menggunakan option -o ini. Misalnya ini hash folder Linux, saya coba pakai JSON. Oke, selanjutnya kita bisa langsung lihat hasilnya. Dan jika JSON, maka bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kurang lebih untuk comment hash fungsinya seperti itu, atau cara menggunakannya seperti itu. Selanjutnya catmin juga memiliki fungsi verify ya. Dan untuk cara menggunakannya, langsung saja itu menggunakan catmin spasi verify. Kita lihat dulu untuk usage-nya. Dan untuk usage-nya ini sebenarnya hampir sama dengan yang hash tadi, cuman di sini ada beberapa tambahan ya. Jadi untuk option -hash ini itu nilai hash-nya, dan juga menggunakan -ref kalau misalnya list dari nilai hash yang mau diverifikasi itu di dalam sebuah file .txt, .js atau .csv yang kita buat menggunakan comment hash sebelumnya. Sini ada contoh penggunaannya juga, jadi bisa langsung diikuti, teman-teman. Saya coba untuk yang pertama dulu ya. Saya coba lagi ke folder ini. Jadi kita lihat list hash, saya copy dulu nilai hashnya ini. Lalu tadi catmin verify -app filenya catmin, dan kita masukkan optionnya -hash di sini dan memasukkan nilai hash yang ingin kita compare ya. Jadi kita ingin mengecek apakah hash dari 5614 sampai 5B ini itu adalah benar nilai hash dari file catmin. Dan jangan lupa dimasukkan juga algoritmanya, karena ini tadi menggunakan black 3, maka kita menggunakan -a, sini black 3 ya. Oke, dan jika benar maka akan ada respon seperti ini, file catmin hash match, berarti ini menunjukkan kalau hash ini, nilai hash ini adalah nilai hash dari file catmin ya. Dan saya coba ganti, misalnya di sini MD5, dan ini akan error desktop match karena expected hashnya seperti ini, cuman karena tadi kita menggunakan MD5, maka yang didapat adalah
hash 518 sampai 5B ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami ya. Jadi itu untuk misalkan kita mau memverifikasi satu file, jadi kita juga bisa memverifikasi satu folder ya. Tadi kita sudah buat file referensinya yang list hash ini ya. Oke, kita coba lihat kembali. Ini bentuk hashnya adalah MD5 ya. Jadi kita coba admin verify. Optionnya bisa pakai mindir atau minde ini. Path-nya atau foldernya itu Linux, lalu diikuti dengan -ref untuk file referensinya itu file list hash dash folder linux.json ini. Dan terakhir jangan lupa untuk menambahkan algoritmanya di hashtagnya adalah MD5 ya. Oke, hasilnya seperti ini, summary-nya 5 match, 0 mismatch, dan 0 not found. Mungkin kalau misalnya kita ganti, misalnya di sini sama 5 maka hasilnya semuanya akan mismatch teman-teman. Dan saya juga akan coba ganti ya, misalnya saya hapus satu di sini di bagian yang readme.txt ya, saya save dulu, terus kita jalankan lagi komennya, maka akan diinformasikan bahwa untuk yang readme.txt ini hashnya mismatch karena tadi untuk file referensinya di bagian yang MD5 ini, bagian readme maksud saya, itu sudah saya edit. Dan kurang lebih fungsinya seperti itu teman-teman. Dan satu lagi, ini kita juga bisa melihat update dari admin ini ya, dengan comment show update. Oke, kita di latest versionnya, dan versi yang kita gunakan saat ini juga di v111 ya. Baiklah, untuk videonya sampai di sini saja, semoga bermanfaat teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.